Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar berbagai macam hal terkait dengan kondisi psikologis dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh semua calon pendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Negeri Padang. Dan mata kuliah ini memberikan mahasiswa itu bekal kemampuan untuk melakukan analisis psikologis terhadap berbagai macam kondisi-kondisi psikologis dalam proses pembelajaran dan berbagai komponen pendidikan pada umumnya. Nah, secara rinci, materi-materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini diantaranya adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan, kemudian tugas-tugas perkembangan, karakteristik peserta didik, intelijensi, bakat, motivasi, teori-teori belajar, kemudian kejenuhan dan transfer dalam belajar, serta perbedaan individu dalam belajar. Dan kesemua hal tersebut ini berkaitan dengan proses pembelajaran, yang di dalamnya tergantung unsur-unsur psikologis yang dialami oleh setiap peserta didik. Dalam mata kuliah ini, saudara akan dibekali dengan kemampuan analisis, kemampuan sintesis, serta keterampilan untuk melakukan proses pembelajaran yang baik yang mengakomodasi segenap perubahan dan dinamika psikologis yang ada dalam proses pembelajaran. Nah, untuk lebih rinci, kita akan bahas mengenai silabus perkuliahan melalui tayangan berikut ini. Ya, dari penjelasan tadi, kita ketahui bahwa setiap mahasiswa kependidikan dan non-kependidikan, yaitu calon guru maupun tenaga kependidikan, itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, apa saja komponen-komponen dari mata kuliah ini? Mari kita bahas. Oke, kita akan bahas dari rencana pelajaran semester. Nah, mata kuliah ini bernama Psikologi Pendidikan dengan beban SKS 2 SKS pada semester Juli-Desember 2020. Dalam mata kuliah ini terdapat capaian pembelajaran atau learning outcomes. Yang pertama dari capaian pembelajarannya ada 5 capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah, khusus untuk mata kuliah, terdapat 6 capaian yang secara intinya adalah ini membuat mahasiswa atau menghendaki mahasiswa untuk memiliki wawasan pemahaman tentang berbagai aspek psikologis dan berbagai kondisi potensi psikologis yang dapat terjadi dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, mata kuliah ini mempunyai beberapa daftar rujukan yang bisa saudara jadikan sebagai dasar ataupun bahan belajar. Ada 8 sumber belajar dari pustaka utama. Ini bisa saudara cari di pustaka maupun melalui e-library kita di UNP. Kemudian ada pustaka pendukung yang bisa saudara jadikan untuk suplemen ataupun tambahan materi kita. Oke, saya akan terangkan dari 16 kali pertemuan yang akan kita jalani. Yang pertama, pada minggu pertama, kita akan membahas mengenai orientasi perkuliahan. Seperti yang kita lakukan saat ini, di antaranya adalah pembahasan mengenai RPS ataupun silabus perkuliahan, kemudian tujuan mata kuliah dan kedudukan mata kuliah sebagai mata kuliah umum universitas. Kemudian pada minggu kedua kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan serta hubungan dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, kita akan membahas tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan. Yang keempat, kita akan bahas mengenai pengertian intelijensi dalam belajar. Kemudian pada minggu kelima kita akan membahas mengenai peranan bakat dalam proses belajar. Minggu ke-6 kita membahas mengenai peranan kreativitas dalam belajar. Minggu ke-7 kita akan membahas mengenai pemrosesan informasi dalam belajar. Dan minggu ke-8 kita akan melangsungkan ujian tengah semester, yang mana pada semester ini kita akan langsungkan dengan metode daring ataupun melalui e-learning. Kemudian pada minggu ke-9 kita akan membahas mengenai teori belajar dan penerapannya dalam proses pembelajaran.
Kemudian pada minggu ke-9 kita membahas khusus pada teori behavioristik. Jadi pada minggu ini khusus kita bahas bagaimana proses pembelajaran dan atribut-atribut psikologis yang terjadi dalam proses pembelajaran menurut teori behavioristik. Kemudian pada minggu ke-10 kita akan membahas mengenai teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, pada minggu ke-ini kita akan membahas mengenai teori belajar menurut teori kognitif. Kemudian pada minggu ke-11 kita akan membahas mengenai teori belajar, yaitu teori belajar sosial dan humanistik. Pada minggu ke-12 kita akan membahas tentang motivasi dalam belajar. Pada minggu ke-13 kita membahas tentang kejenuhan dan transfer dalam belajar. Pada minggu ke-14 kita bahas tentang perbedaan individu dalam belajar, diantaranya terkait dengan gaya belajar, kepribadian dan temperamen, sosioekonomi dan budaya, serta pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Pada minggu ke-15 kita akan bahas mengenai perbedaan individu dalam belajar, diantaranya adalah siswa berisiko, kemudian siswa berkebutuhan khusus, dan bagaimana pendekatan yang sesuai dalam proses pembelajaran nantinya. Dan terakhir pada minggu ke-16 kita akan membahas mengenai pada minggu ke-16 kita akan melangsungkan ujian akhir semester secara daring tentunya. Oke, itu mengenai penjelasan mata kuliah ini. Saudara bisa bertanya mengenai bagaimana tugas-tugas yang dapat saudara kerjakan dalam satu semester ini sesuai dengan tuntutan dosennya. Sesuai dengan untuk tugas, mungkin saudara bisa sesuaikan nanti dan mungkin akan diinformasikan oleh dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing. Silakan bertanya melalui forum maupun chat group yang saudara punya. Berikutnya, saya akan jelaskan mengenai bagaimana saudara mengikuti perkuliahan melalui sistem e-learning. Oke, saya akan buka sistem e-learningnya. Saudara bisa pilih mata kuliah psikologi pendidikan di e-learningnya masing-masing. Nah, saya akan coba masuk melalui role student. Oke, kira-kira tampilan perkuliahan saudara melalui e-learning seperti ini. Jadi di masing-masing ini, di bagian awal di sini ada subscribe bahan perkuliahan. Nanti akan muncul channel di mana sumber-sumber perkuliahan berupa video, materi akan muncul di sini. Kemudian, nah ini yang penting, daftar hadir mingguan. Di daftar hadir mingguan, saudara mengisi setiap minggu. Misalnya setiap minggu akan muncul sesuai dengan tanggal perkuliahan kita. Nah, di bagian sini nanti akan muncul tombol mengisi daftar hadir perkuliahan. Jadi saudara setiap hari yang muncul di sini, maka sesuaikan dengan kelas masing-masing dan klik status di sini sehingga saudara bisa mengisi daftar hadir perkuliahan. Oke, itu yang pertama. Kemudian pada minggu-minggu berikutnya akan muncul materi pertemuan, forum diskusi, tugas perkuliahan, dan nanti akan muncul berupa kuis jika misalnya nanti saya atau dosen yang mengampu mata kuliah ini akan memberikan kuis bagi saudara. Nah, di bagian materi pertemuan, saudara bisa baca materi pada setiap minggunya. Hasil dari saudara membaca materi ini, saudara didiskusikan melalui forum diskusi ini. Saudara bisa menambahkan topik baru di sini. Bisa dibuat judulnya, kemudian dibuat topik permasalahan yang bisa dibahas secara bersama-sama dengan teman-teman saudara. Jika saudara menambahkan topik atau menanggapi topik yang disampaikan oleh teman, maka saudara sudah terhitung memiliki keaktifan dalam perkuliahan. Jika tidak pernah menanggapi atau membuat topik pada forum, maka dianggap tidak aktif sama sekali. Tanggapan dari forum itu tidak boleh dalam bentuk satu kalimat seperti setuju misalnya, atau saya sependapat. Nah, itu tidak terhitung sebagai satu keaktifan, tapi dibahas
dan dibalas dengan statement yang saudara miliki. Oke, ini mengenai topik diskusi. Nah, berikutnya, tugas perkuliahan. Tugas perkuliahan ini disesuaikan dengan materi yang dibahas pada minggu masing-masingnya. Misalnya di pertemuan 2 kita membahas pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Maka tugas perkuliahan adalah resume atau ringkasan bacaan saudara mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Dan masing-masing saudara tidak boleh melakukan duplikasi apalagi copy paste dari tugas teman-teman saudara. Karena di e-learning sudah memiliki sistem untuk menguji plagiarisme dan kemiripan dari tugas saudara. Oke, itu dari tugasnya. Kemudian pada masing-masing minggu nanti kita akan mempunyai kuis tergantung pada pertemuan dan materi yang dibahas. Oke, itu dari sistem perkuliahan e-learning. Oke, itu tadi mengenai orientasi perkuliahan dan silabus perkuliahan kita. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.